Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satgas Dakwah, saluran informasi Islami. Mohon dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen di bawah. Semoga kita semua selalu diberi kelimpahan rezeki, kesehatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. 12 golongan orang yang didoakan malaikat. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta alam semesta beserta seluruh isinya, menciptakan malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, dan jin dari api. Ada ribuan nama malaikat yang diciptakannya, namun hanya ada 10 nama malaikat yang perlu kita ketahui. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, senantiasa patuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mendoakan 12 golongan manusia sebagai berikut. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.'" Hadis riwayat Muslim. 3. Orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. 4. Orang yang menyambung saf sholat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam saf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf." Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. 5. Para malaikat mengucapkan, "Amin," ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin," maka ucapkanlah oleh kalian, "Amin." Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, 'Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia.'" Hadis riwayat Imam Ahmad. 7. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asyar berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari, hingga sholat asyar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal, lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat.'" Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Hurairah. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dari Ummu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, 'Amin,'
dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. 9. Orang-orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit bakil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. 12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadid. Demikian 12 golongan orang yang didoakan malaikat. Semoga kita bisa mengamalkannya dan termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan malaikat. Amin ya robbal alamin. Mohon dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen serta hidupkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.